Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan jelaskan penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini adalah suatu transformasi di mana kita akan melibatkan operasi pengintegralan. Nah, jadi kita merubah fungsi ft menjadi suatu fungsi yang baru. Nah, mari kita lihat untuk teorema pertama. Teorema ini adalah teorema dasar kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, teorema ini itu kita bisa buktikan dengan berdasarkan definisi. Jadi definisi umum dari transformasi Laplace adalah Laplace dari suatu fungsi f dalam t ini sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st ft dt. Nah, ini sama dengan f besar s. Jadi kita mentransformasikan fungsi ft, di mana fungsi ft ini adalah fungsi yang terdefinisi untuk t-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita transformasikan, maka kita akan peroleh f besar s sebagai fungsi baru dengan variabel bebas s. Nah, dalam hal ini teorema 1 ya kita terapkan ke definisi umum ini, maka Laplace dari turunan ke n fungsi f dalam t ini sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st turunan ke n fungsi f dalam t dt sama dengan f besar s. Nah, ketika kita menyelesaikan integral ini secara parsial, maka kita akan peroleh yang ini, teorema pertama. Sehingga ini sama dengan f besar s. Selanjutnya adalah tabel transformasi Laplace. Nah, tabel ini itu kita bisa cari nilai-nilainya. Nah, dengan kita cari nilai-nilainya dengan cara definisi yang tadi. Nah, saya coba tunjukkan satu ya atau beberapa untuk fungsi khusus. Misal kita punya ft-nya ini sama dengan e pangkat minus at. Ya, kita akan cari f besar s-nya atau hasil dari transformasi Laplace-nya. Sehingga Laplace dari ft ini sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st ft dt sama dengan f besar s. Ini sesuai dengan definisi dari transformasi Laplace dari fungsi f. Nah, maka f besar S ini sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st ft-nya kita ganti dengan e pangkat minus at dt. Nah, maka kita selesaikan ini e pangkat minus st ditambah dengan minus at ya, kalau kita pakai sifat dari eksponensial. Atau pangkatnya ini kita bisa tulis dengan minus s plus a t. Kita distributifkan minus t-nya. Oke, kita selesaikan dengan eksponen cara integral eksponen natural, di mana ini tetap minus s plus a t. Lalu ini per turunan dari pangkat eksponennya, yakni minus s plus a. Ya, turunan ke t dari pangkat eksponennya dengan batas 0 sampai t hingga. Nah, kalau misalnya kita masukkan batas atasnya ke sini yang e ini, maka kita akan peroleh e pangkat minus s plus a t ini sama saja dengan separ e pangkat s plus a t. Nah, karena limit ini ya, ketika kita cari limitnya, limit n menuju t hingga atau t menuju t hingga dari fungsi ini, maka kita akan peroleh 0 ya. Nah, maka ini akan sama dengan 0 dikurang dengan e pangkat minus s plus a kali 0 per minus s plus a ya, atau ini akan sama dengan minus e pangkat 0 per minus s plus a. Dengan kata lain, ini sama dengan separ s plus a. Oke, sehingga untuk ft-nya
ini sama dengan E pangkat minus AT, maka kita peroleh F besar S-nya, fungsi barunya adalah separ S plus A. Nah, ini sesuai dengan tabel ya, yang ini. Nah, ketika kita punya fungsi Ft-nya adalah E pangkat minus AT, maka F besar S-nya adalah separ S plus A. Nah, selanjutnya kita coba cari untuk Ft-nya sama dengan T E pangkat minus AT. Sebagai contoh, kita coba cari Fs-nya, lalu kita bandingkan dengan yang di tabel apakah sama. Oke, kita punya Ft-nya adalah T E pangkat minus AT. Ya, kita akan cari F besar S-nya. F besar S ini sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat minus ST dikali dengan Ft-nya T E pangkat minus AT dt. Nah, ini kita urai menjadi T E pangkat minus ST ditambah dengan minus AT. Ya, atau ini kita boleh tulis menjadi minus S plus A T. Nah, ini kita integralkan secara parsial, maka kita akan peroleh minus T E pangkat minus S plus A T per S plus A dikurang dengan E pangkat minus S plus A T per S plus A kuadrat dengan batas 0 sampai T hingga. Nah, kita coba lihat untuk E-nya, E pangkat minus S plus A T, ketika kita masukkan batas atasnya, ini akan sama dengan 0 ya. Itu sudah dijelaskan tadi, kalau ini sama saja dengan E pangkat minus separ E pangkat S plus A T. Ini sama dengan 0, dia menuju ke 0. Nah, ini sehingga ini 0 hasilnya. Ya, karena ini hasilnya 0, ini juga 0. Lalu untuk T-nya sama dengan 0, yang ini itu 0. Dikurang dengan 0, dikurangi dengan E pangkat minus S plus A dikali 0 per S plus A kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, ini minus jadi positif ya, harusnya E pangkat 0 S plus A kuadrat ini sama dengan separ S plus A kuadrat. Oke, kita bandingkan, kita dapat F besar S-nya adalah ya sama ya. Ini kita juga dapatkan hasil yang ini. Jadi seperti itu untuk mencari ketika kita punya Ft-nya, kita transformasikan Laplace untuk mencari fungsi yang baru, yakni fungsi F besar S. Ya, maka itu sesuai dengan definisinya bahwa transformasi Laplace adalah suatu transformasi di mana kita melibatkan operasi pengintegralan. Ya, kita mau mengubah fungsi Ft ke fungsi Fs. Fungsi Fs ini adalah fungsi yang baru. Nah, begitu pula untuk fungsi-fungsi yang lain. Ini juga kita selesaikan dengan definisi. Itu untuk fungsi-fungsi yang umum ya, yang khusus. Nah, kalau yang tak khusus seperti apa? Kita bisa pakai juga definisinya. Cuman untuk mengintegralkan semuanya secara parsial itu cukup memakan waktu ya. Jadi lebih efisien sebenarnya untuk fungsi yang biasa kita cari transformasi Laplace-nya itu dengan cara mengubah ke fungsi yang khusus. Jadi nanti kita lihat saja di tabel. Jadi tabel ini sebenarnya disediakan untuk mempermudah pekerjaan kita nanti. Oke. Contoh soal yang pertama adalah tentukan solusi masalah nilai awal berikut dengan menggunakan transformasi Laplace. Di mana kita disediakan suatu persamaan diferensial di sini order 2 ya, karena aksen-aksen yang paling tertinggi.
Y aksen-aksen ditambah 2 Y aksen dikurang 3Y sama dengan 0, dengan syarat awalnya adalah Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, mari kita lihat untuk penyelesaiannya. Jadi dalam menyelesaikannya dengan menggunakan transformasi Laplace, kita wajib untuk mentransformasikan dia per orde. Jadi kita mulai dari orde yang tinggi, yang Y aksen-aksen, lalu cari dengan Y aksennya sampai yang terakhir. Nah, ini juga bisa dicari satu persatu ya. Jadi kita cari dulu Laplace dari Y aksen-aksennya, lalu kita cari lagi Laplace dari 2Y aksen, lalu cari lagi dengan Laplace minus 3Y, lalu dijumlahkan. Nah, sebenarnya prinsip itulah yang kita gunakan di sini. Jadi kita pecah seperti ini, lalu koefisiennya ini kita bisa keluarkan. Nah, seperti ini. Sehingga persamaan yang ini tuh terbentuk. Lalu persamaan ini tuh dari mana? Itu dari teorema 1 yang tadi, yang awal. Ya, kita coba lihat ya. Bagaimana caranya kita untuk mencari Lie aksen-aksen? Itu dari sini. Nah, Lie aksen-aksen ini sama saja dengan Laplace dari turunan kedua F dalam T, maka ini akan sama dengan S kuadrat Laplace dari Ft dikurang S F0, lalu dikurang lagi dengan F aksen 0 ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah nilai N-nya atau turunan keberapa. Nah, kalau kita tuliskan kembali dalam Y, maka kita akan peroleh S kuadrat L Y dikurangi dengan SY0 dikurangi dengan Y aksen 0. Nah, begitu juga untuk Laplace untuk Y aksen. Ini sama dengan Laplace untuk turunan pertama fungsi F dalam T. Ini sama dengan S Laplace Ft dikurangi dengan F0. Atau dalam Y, S Laplace Y dikurangi dengan Y0. Nah, nilai ini yang kita peroleh, yang ini ya, dan yang ini, itu kita substitusikan lagi. Nah, ke sini. Ya, tadi kan kita cari Lie aksen-aksennya berapa dan Lie aksennya berapa, lalu kita ganti Lie aksennya dan Lie aksen-aksen dan Lie aksen, sehingga diperoleh ini. Lalu duanya ini kita distributifkan masuk ya, lalu kita asosiatifkan. Jadi yang sama, yang masing-masing punya Laplace Y, ini kita kumpulkan, didapatlah yang ini ya. Ini kita asosiatifkan. Nah, karena kita punya syarat awal, yakni Y0-nya 1 dan Y aksen 0-nya adalah 0, maka kita ganti Y0-nya dan Y aksen 0-nya di persamaan 1 ini, sehingga diperoleh yang ini. Nah, di sini kan kita ganti ini Y0-nya, di sini tadi Y0, dan di sini Y aksen 0-nya kita ganti di sini 1 dan di sini 0. Maka diperoleh yang ini. Lalu persamaan ini itu kita tambahkan dengan 2 plus S, lalu dibagi dengan S kuadrat plus 2S minus 3, diperolehlah L Laplace Y sama dengan 2 plus S per S kuadrat ditambah 2S dikurang 3. Nah, untuk cari solusinya kita mesti menginverskan L-nya ya, Laplace-nya. Jadi kebalikan dari tadi kan kita punya fungsi Ft yang kita cari Fs-nya. Nah, sekarang kita punya F besar S-nya. Yang kita cari adalah Ft-nya ya, dimana Y-nya ini adalah Ft sebenarnya. Nah, ini Fs-nya. Nah, dalam untuk mencari Ft-nya kita perlu menginverskan Laplace dari Fs. Nah, cara menginverskannya itu sama seperti pertemuan ke-11.
Ya, kita melakukan manipulasi aljabar. Ya, jadi fungsi ini sebenarnya itu kita bisa pakai definisi ya. Kita bisa pakai penyelesaiannya pakai definisi. Cuman lebih efisiennya itu kita lakukan manipulasi aljabar, kita bentuk dia menjadi suatu fungsi yang khusus ya, yang sesuai dengan di tabel tadi. Jadi tabel tadi itu memudahkan kita di bagian ini. Nah, untuk memanipulasi itu kita perlu memfaktorkan penyebutnya dulu menjadi S-1 dan S+3. Lalu kita misalkan ya, kita ubah menjadi bentuk yang ini, penjumlahan pecahan, lalu penyebutnya kita misalkan sebagai A dan B karena kita nggak tahu ya nilai A dan B ini berapa. Lalu kita samakan penyebutnya, diperoleh yang ini, lalu penyebutnya ini kita urai, diperoleh ini ya. Lalu yang di bawah ini kita uraikan balik lagi. Nah, sebenarnya sampai sini juga bisa, sampai sini tuh sudah bisa kita cari A dan B nya. Ini suatu pernyataan yang ekivalen dengan 2 plus S per S min 1 ya, ini minus 1 S plus 3, atau ini sama dengan S plus 2 per S min 1 S plus 3. Nah, sehingga dengan konsep kesamaan A plus B nya ini adalah ya, A plus B nya ini adalah koefisien dari S nya yakni 1 ya, sehingga di sini hasilnya adalah A plus B sama dengan 1, dan 3A min B nya ini konstanta 2 ya. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B ini kita perlu menuliskan dalam suatu sistem persamaan linear ya, yakni A plus B sama dengan 1, 3A min B sama dengan 2 untuk mencari nilai A dan B nya. Nah, nilai A dan B nya ini kita bisa cari dengan eliminasi substitusi, boleh juga dengan eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya pakainya eliminasi Gauss-Jordan, di mana sistem persamaan linear tadi itu kita ubah ke bentuk matriks yang diperbesar, lalu kita lakukan operasi baris elementer. Nah, dari sini hasilnya kita peroleh A-nya adalah 3/4 ya, dan B-nya adalah 1/4. Lalu kita kembalikan ya nilainya. Tadi kan kita punya yang ini, karena kita sudah dapat nilai A dan B-nya, maka kita ganti ke sini, diperolehlah yang ini. Nah, bentuk ini itu sesuai dengan dengan fungsi yang di tabel. Kita lihat lagi ya, fungsi yang sesuai adalah yang ini ya, dan yang ini. Nah, ketika kita punya Fs nya ini sama dengan separ S min A, maka Ft-nya adalah E pangkat AT ya. Lalu untuk F besar S-nya ini sama dengan separ S plus A, maka kita akan punya Ft-nya adalah E pangkat minus AT. Nah, ini tadi kita sudah tunjukkan ya salah satunya. Nah, karena ini penyebutnya, karena ini pembilangnya harus 1, maka kita lakukan step seperti ini lagi. Nah, seperti ini kita pisah dulu ya. Kita pisah, lalu 3/4-nya ini kita keluarkan. Jadi bisa seperti itu. Jadi 3/4-nya ini kita keluarkan dari Laplace inverse-nya. Begitu juga untuk 1/4 kita keluarkan seperti ini, sehingga bentuknya benar-benar sesuai dengan yang tadi kita punya, yang ini dan yang ini. Nah, untuk A-nya sama dengan 1 ya, saya tulis ulang lagi di sini. Ketika Ft-nya adalah E pangkat minus AT, maka F besar S-nya adalah separ S plus A ya. Ketika Ft-nya adalah E pangkat AT, maka F besar S-nya adalah separ S min A. Nah,
di sini bentuk yang sesuai untuk seper S min 1 adalah yang ini ya, Fs sama dengan seper S min A, di mana A-nya adalah 1. Nah, kita ganti 1 di sini, sehingga E pangkat AT-nya ini sama dengan E pangkat T. Ya, lalu bentuk yang ini, Laplace inverse seper S plus 3, ini sesuai dengan bentuk Fs yang ini, seper S plus A, di mana A-nya adalah 3. Nah, kita ganti di sini nilainya 3, E pangkat minus AT-nya ini 3, A-nya dengan 3, sehingga kita peroleh E pangkat minus AT-nya ini sama dengan minus E pangkat minus 3T. Nah, sehingga diperoleh solusinya adalah Y sama dengan 3/4 E pangkat T ditambah 1/4 E pangkat minus 3T. Nah, Y-nya ini adalah suatu fungsi F dalam T. Selanjutnya, contoh soal kedua, tentukan solusi masalah nilai awal berikut dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, di sini sama, kita disediakan suatu persamaan diferensial Y aksan-aksan dikurang 2Y aksan ditambah dengan 2Y sama dengan 0 dengan syarat awal Y 0-nya sama dengan 0 dan Y aksan 0-nya sama dengan 1. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Sama, kita lakukan transformasi Laplace satu per satu, ya, mulai orde per orde maksudnya, dan mulai dari LY aksan-aksan, lalu LY aksan, lalu LY. Nah, di sini karena tadi kita sudah cari LY aksan-aksan dan LY aksan, maka kita langsung pakai di sini, ya. Lalu minus 2-nya ini kita distributifkan masuk, didapat, lalu kita asosiatifkan, lalu dapat yang ini, persamaan yang pertama. Nah, lalu kita masukkan nilai syarat awalnya, yakni Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, sehingga kita akan peroleh yang ini. Ya, kita ganti tadi Y0-nya adalah 0 dan Y aksen 0-nya adalah 1. Nah, ini 0-nya dikali dengan 2 minus S, ini hasilnya 0, kita tambahkan dengan persamaannya lagi, tetap saja ya persamaannya tidak berubah. Nah, sehingga diperoleh yang ini. Lalu persamaan yang ini kita sama-sama jumlahkan plus 1, lalu dibagi dengan S kuadrat dikurang 2S plus 2 dapat Laplace Y sama dengan separ S kuadrat dikurang 2S plus 2. Nah, sehingga solusinya adalah inverse Laplace dari separ S kuadrat minus 2S plus 2. Nah, berbeda sama yang tadi. Tadi kan kita bisa untuk memfaktorkan penyebutnya ya. Nah, sekarang tidak. Jadi, kita bentuk dia seperti ini. Nah, 2-nya ini kita pecah jadi 1 tambah 1. Lalu yang bagian ini, yang S kuadrat dikurang 2S ditambah 1, ini kita bisa faktorkan menjadi ini, S min 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita lihat di tabel yang mana yang sesuai ketika kita punya Fs-nya. Nah, ketika kita punya Fs-nya sama dengan separ S min 1 ya, S min 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, yang sesuai itu yang ini ya, sehingga kita pakai yang itu. Nah, oke. Nah, bentuk yang sesuai ya, perhatikan pada tabel pertama, bentuk yang paling sesuai adalah Fs sama dengan omega S min A kuadrat dikurang omega kuadrat. Nah, ini bentuk yang sesuai di mana omega aja adalah 1 dan A-nya juga 1, jadi omega dan A-nya di sini sama. Oke, sehingga karena ketika Fs-nya ini sama dengan ini ya, omega per S min A kuadrat dikurang omega kuadrat, kita peroleh Ft-nya adalah E pangkat AT ya, sin omega T, maka kita ganti A-nya 1, W-nya 1, sehingga kita peroleh ini, E pangkat T sin T sebagai solusi. Oke, sekira itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf jika banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.